Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memulai sidang terhadap Ketua MK Anwar Usman yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres. Ya, sejumlah pengamat dan pakar hukum mengatakan hal ini menjadi pertaruhan kredibilitas MK untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang terhadap Ketua MK Anwar Usman. MK yang dipimpin Jimli Ashidik akan memeriksa Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres. Selain itu, MK juga melangsungkan pemeriksaan pendahuluan terhadap perwakilan para pelapor. Sidang terhadap para pelapor digelar secara terbuka, namun pemeriksaan terhadap Anwar Usman dilakukan tertutup. Ketua MK Anwar Usman membantah adanya lobi politik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres. Bapak melakukan lobi terhadap hakim yang terkait putusan gimana, Pak? Ya, kalau begitu putusannya masa begitu. Oke. Ya. Tapi apa yang diklarifikasi, Pak? Tapi enggak, Pak. Terkait lobby itu gimana, Pak? Enggak ada tuh lobby gimana. Orang putusannya dibaca sendiri. Udah baca belum? Putusan enggak, ya udah. Oke. Poinnya enggak mundur dia, Pak. Apa? Mundur. Ya, mundur dari perkara 90. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pak, ya. kalau tadi berarti Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Ashidik memastikan bahwa MK akan membuat putusan yang adil dan akan segera membuat putusan sebelum tanggal 8 November 2023. Di samping itu, ini juga untuk keperluan memastikan supaya masyarakat politik kita ini ya mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, kepastian hukum yang adil, supaya jangan kemana-mana lagi berpikirnya sudah putusan MK ini. Sementara itu, pakar hukum tata negara Profesor Juanda menegaskan sidang Majelis MK menjadi pertaruhan kredibilitas Ketua MK Profesor Jimli Ashidik untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada MK. Ia berharap Hakim Konstitusi tidak bermain dalam ranah politik dan mengutamakan kepentingan rakyat. MK ini tidak bermain di dalam ranah politik, ya, tidak mencoba-coba untuk berselingkuhan dengan kekuasaan politik manapun, kecuali menegakkan konstitusi, berkiblat kepada peraturan kode etik dan perilaku hakim yang sudah kita sama-sama sebagai pedoman dari Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud Tama S. Langkun mengatakan pelaporan para guru besar hukum terhadap dugaan pelanggaran kode etik Anwar Usman merupakan sesuatu yang bisa menyelamatkan negara dari pembegalan konstitusi. Para guru besar, kemudian akademisi yang kemudian sudah melaporkan, tentu saja itu merupakan perwakilan yang sebenarnya dari masyarakat. Sesuatu yang jernih tanpa ada kepentingan, yang tentu saja ini adalah upaya untuk menjaga konstitusi kita dari pembegalan konstitusi yang kemudian akan merusak tatanan demokrasi. Sebelumnya, 16 akademisi hukum mengadukan Anwar Usman ke MK. Para ahli hukum ini menuding Anwar Usman dan sejumlah hakim lainnya terlibat konflik kepentingan. Anwar Usman dinilai ikut serta dalam upaya memuluskan jalan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, agar bisa maju sebagai calon wakil presiden.